Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bahas surat ke-10 Yunus ayat 101 sampai 103. Teman-teman pernah nggak kepikir bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit, kemudian di langit yang pertama Allah hiasi dengan bintang-bintang sehingga kita belajar bahwa bumi bukan satu-satunya benda angkasa. Bumi ada di galaksi Bima Sakti. Selain bumi selain Bima Sakti masih ada galaksi-galaksi yang lain yang kalau kita lihat tuh sebenarnya bumi kecil aja dibanding benda-benda langit, bintang-bintang yang ada di langit pertama. Nah, itu salah satu tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa besarnya Allah, jauh di atas kesombongan manusia. Dan itu dibuat karena kita diminta untuk beriman yang gaib. Zat yang paling mulia yang berada di balik semua ini gaib. Kita nggak pernah bisa lihat. Yang kita bisa lihat hanya ciptaannya, itu pun terbatas. Yang kita bisa lihat hanyalah Quran, dan itu juga berdasarkan pemahamannya, itu berdasarkan usaha dari siapa saja yang berusaha untuk menelaah dan mentadabburinya. Jadi ketika semua kebesaran Allah itu dipandang remeh karena kesombongan manusia itu memang tanpa batas. Nah, disinilah Allah menurunkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Katakan, perhatikanlah apa yang ada di langit-langit dan bumi, dan tidak berguna ayat, sesuatu yang majestik, sesuatu yang luar biasa itu, wan nudhuru, dan ancaman-ancaman yang Allah berikan dalam Quran melalui perkataan Rasulnya, an qaumil la yu'minun, dari kaum yang mereka itu tidak beriman. Fahal yang tadiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Maka mereka itu hanya menunggu hal yang sama yang sudah menimpa orang-orang sebelum mereka, kaum Ad, Samud, kaum Nuh, Fir'aun, yang ketika dibawa kembali ke jalan yang lurus oleh rasul-rasul yang Allah turunkan, mereka menolak. Akhirnya mereka musnah. Karena memang esensinya, teman-teman, kita seolah-olah ada benteng. Allah minta kita masuk ke dalam benteng itu supaya mendapat perlindungan.
Nah, orang-orang yang menolak, mereka berada di luar benteng. Nasib mereka sama, binasa. Apakah itu nanti di akhirat atau Allah memberikan sebelumnya di dunia? Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Katakanlah, maka tunggu aja, sesungguhnya aku bersama kamu, sama-sama orang yang menunggu. Jadi Allah sudah menulis qadar takdir manusia di Lauhil Mahfuz. Ada yang Allah tuliskan instan balasannya, begitu mereka memberontak, nggak lama kemudian turun azab, atau semua itu ditunda sampai di hari akhirat. Nah, kita nggak tahu hikmah Allah, mana yang Allah turunkan untuk makhluknya. Summa nunajji rusulana, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikian menjadi kewajiban atas kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Betapa Allah itu sayang banget sama manusia. Betapa Allah itu sayang banget sama orang yang beriman. Ketika mereka sudah masuk ke dalam benteng Islam ini, Allah berikan garansi keselamatan. Sebagian mendapatkan di dunia, sebagian besar mendapatkan keselamatan di dunia, dan pasti mereka dapat keselamatan di akhirat. Jadi inilah teman-teman jalan yang selamat, jalan yang lurus, jalan yang Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang pengen manusia untuk menjadi. Allah turunkan Rasulnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia untuk menyelamatkan mereka. Allah turunkan kitab-kitab untuk mengingatkan manusia. Jadi kita ini seperti disuruh masuk, ikut ujian, dikasih kunci jawabannya supaya lulus. Akan tetapi tetap saja karena hawa nafsu kita, banyak manusia yang gak lulus. Kita sama-sama minta kepada Allah perlindungan dari keburukan diri ini, dan sama-sama saling mendoakan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.